Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Baik, karena ini adalah video pertama saya di channel saya yang belum ada isinya, maka mari kita berta'aruf terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizali Ariesto dari D3 Akuntansi yang akan menjelaskan kepada kalian gambaran umum atau gambaran secara kasar tentang materi perpajakan PPh Badan. Di sini yang akan saya bahas pertama ialah subjek pajak dari PPh Badan. Apa saja yang akan kita bahas di materi ini? Saya bagi menjadi 4 sub bab besar. Yang pertama, apa saja yang termasuk subjek pajak PPh Badan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan status perpajakannya. Lalu apa itu BUT? Yang terakhir adalah bagaimana dengan kewajiban pajak subjektif dari masing-masing subjek PPh Badan. Apa saja yang termasuk subjek PPh Badan? Menurut Undang-Undang KUP, yang pertama adalah badan. Iya, apa itu badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal. Jadi apabila ada lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 atau lebih, ataupun orang yang berkumpul untuk mengumpulkan modal dengan suatu tujuan tertentu, bisa dikategorikan sebagai badan. Lalu yang selanjutnya adalah sekumpulan orang ini bersatu, yaitu membentuk suatu kesatuan. Entah mereka melakukan usaha ataupun tidak, maksudnya tidak itu ya mereka memiliki tujuan lain selain usaha, yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, yayasan, dan sebagainya. Dimana berikut ini merupakan contoh-contoh dari badan. Lalu yang selanjutnya, yang termasuk subjek PPh Badan yang kedua adalah BUT. Apa itu BUT? BUT adalah bentuk usaha tetap yang disingkat jadi BUT. Tentu saja. Bagaimana maksudnya, pengertiannya itu seperti apa? Oke, BUT itu adalah suatu tempat usaha, bisa berupa tanah, gedung yang berisi mesin, peralatan, dan sebagainya. Tempat usaha yang bagaimana? Tempat usaha yang mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, di mana tempat usaha ini bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Jadi intinya BUT itu seperti sebuah cabang yang bisa dimiliki perorangan ataupun badan. Namun karena pada saat di materi ini yang kita bahas adalah PPh Badan, maka BUT yang dimaksud di sini adalah BUT yang bertindak atas nama badan, di mana badan tersebut tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Untuk lebih mudah memahaminya adalah BUT itu seperti cabang dari sebuah perusahaan pusat di luar negeri. Jadi perusahaan di luar negeri yang membuka cabang di Indonesia, namun cabang tersebut ya cabang, bukan sebuah perusahaan, bukan penanaman modal asing. Akan berbeda dengan penanaman modal asing, karena jika bentuknya penanaman modal asing, maka bentuknya itu tidak disebut sebagai BUT. Contoh dari bentuk penanaman modal asing adalah terdapat label PT di depan nama perusahaan tersebut. PT tersebut menandakan bahwa itu bukanlah cabang, tetapi bentuk perusahaan, penanaman modal perusahaan yang didirikan di Indonesia, di mana untuk penanaman modal asing atau PT tersebut akan dikategorikan sebagai SPDN, berbeda dengan BUT. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dengan status perpajakan. Seperti yang sudah saya singgung barusan, status perpajakan untuk subjek pajak PPh Badan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Apa saja badan, subjek badan yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri? Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi badan apapun, segala bentuk badan sebagaimana didefinisikan
di pengertian badan sebelumnya yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, entah mendapat penghasilan dari Indonesia ataupun juga dia mendapat penghasilan dari luar Indonesia. Sebagaimana menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH akan dikategorikan sebagai SPDN. Yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Bagaimana itu yang dikategorikan sebagai SPDN? Ia adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang pertama adalah menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pasal 2 ayat 4 huruf A, sebagaimana yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Lalu yang kedua adalah badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan melalui BUT. Jadi ketentuan pertama adalah badan yang tidak didirikan di Indonesia itu menjalankan usaha melalui BUT. Yang kedua adalah menerima atau memperoleh penghasilan walaupun bukan dari BUT tetapi bersumber dari Indonesia, juga dikategorikan subjek pajak luar negeri. Pasal 2 ayat 4 huruf B. Lalu yang ketiga adalah bukan subjek pajak. Apa saja yang tidak dikategorikan sebagai subjek pajak PPH badan? Yang pertama adalah badan perwakilan negara asing. Lalu yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional dengan keputusan Menteri Keuangan, di mana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 03 2008, yaitu organisasi-organisasi internasional yang memiliki syarat Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau yang kedua, di mana organisasi internasional tersebut, maaf saya ulangi, ini bukan atau tetapi dan, di mana keduanya harus terpenuhi. Yang pertama adalah Indonesia menjadi anggotanya. Lalu yang kedua, organisasi internasional tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran anggota organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah di mana unit atau badan ini dibentuk berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, di mana badan ini dibiayai dengan APBN atau APBD. Jika badan dibiayai dengan APBN atau APBD, maka dia dikecualikan dari subjek pajak badan atau tidak dihitung sebagai subjek pajak. Yang ketiga adalah ketika penerimaannya dimasukkan dalam anggaran. Lalu yang keempat, di mana pembukuannya diperiksa aparat pengawas fungsional negara. Selanjutnya mari kita bahas tentang BUT. Apa itu BUT? Seperti yang sudah saya singgung, BUT adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karenanya, BUT itu memiliki pengenaan pajak secara khusus. Diterapkan dua tahap pengenaan pajak atas BUT. Yang pertama adalah pengenaan pajak atas penghasilan BUT yang diperoleh saat penghasilan tersebut masih berada di Indonesia atau ketika penghasilan tersebut diterima langsung saat BUT tersebut di Indonesia. Atas penghasilan dari dalam negeri ini, BUT diperlakukan sebagai SPDN, yaitu sama seperti wajib pajak badan. Lalu perlakuan yang kedua, apabila laba setelah PPH yang sebelumnya di nomor 1 ini siap dikirim ke negara asal. Jadi karena BUT ini memiliki kantor pusat di negara asalnya, di mana itu di luar Indonesia, maka atas penghasilan atau laba yang diterima tentu akan disetor ke kantor pusatnya tersebut. Nah, laba setelah PPH yang siap dikirim ke negara asalnya ini akan mendapat perlakuan sebagaimana subjek pajak luar negeri atau SPLN, yaitu dikenakan PPH pasal 26. Nah, apa saja yang termasuk BUT? Ada sangat banyak, di mana dirinci di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Ada tempat kedudukan perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan sebagainya. Dan ada juga di mana yang dikategorikan sebagai BUT ini memiliki syarat tempo.
yaitu pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam 12 bulan. Jadi harus dipenuhi kriteria jangka waktu tersebut untuk menjadi sebuah BUT. Kemudian masuk ke materi terakhir tentang subjek pajak badan adalah kapan kewajiban pajak subjektif PPh badan ini berlaku untuk masing-masing subjeknya. Dari subjek pajak badan, di mana dia itu SPDN, kewajiban pajak dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dan kewajiban pajak akan berakhir saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan BUT? Untuk BUT sendiri, di mana dia adalah SPLN, akan dimulai kewajiban pajaknya saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.